Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membentuk suatu persamaan kuadrat baru. Misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah ini dia kan punya akar X1 dan X2 ya. Ini kan yang akar-akar itu kan sudah dibahas. Atau biasanya di soal akar itu ya nggak mesti X1, X2. Kadang di soal tuh alfa dan beta gitu. Yang penting ada dua akar. Entah itu X1, X2, alfa, beta, A, B gitu ya. Yang penting ada dua. Kenapa? Karena persamaan kuadrat itu akarnya dua. Akar itu apa? Akar itu pembuat nol pada persamaan kuadrat. Nah, kalau misalkan ada suatu persamaan kuadrat, ini persamaan kuadrat mula-mula. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat persamaan kuadrat baru. Maka nanti gimana caranya? Caranya kita buat seperti ini. X kuadrat minus, nanti ininya alfa ditambah beta, X ditambah X1, alfa 1, alfa ya, alfa dikali beta. Alfa dikali beta. Sama dengan 0. Jadi ini nih. Jadi cara membentuk persamaan kuadrat baru seperti ini. Atau bisa juga, atau ini kan kalau akarnya alfa beta. Ya sama aja kalau X1 X2 gimana? Ya sama aja. X kuadrat dikurangin X1 tambah X2 ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi intinya tergantung akarnya itu dalam bentuk apa di soalnya. Kalau misalkan dalam bentuk X1 X2 ya udah ikutin. Nah, di mana X1 X2 itu gimana pas kemarin? X1 X2 X1 tambah X2 itu gimana? Min B per A kan? Min B per A. Kalau misalkan X1 dikali X2 itu apa? C per A. Nah, ini juga sama. Alfa ditambah beta yaitu sama aja min B per A. Kalau alfa dikali beta C per A gitu. Ya, ini masih teori dulu nih. Habis ini kita langsung ke soal biar lebih ngerti. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Belum ya? Oke, ini. Yang perlu diingat ini aja nih. Salah satu aja. Boleh yang alfa tambah beta atau yang ini. Yang X1 ditambah X2 ditambah ini dikali X ya. Lupa nih ada X-nya. Ini kan ada X-nya nih. Jadi nanti X1 tambah X2, X1 tambah X2-nya dari mana? Dari sini nih, min B per A. Ditambah X1 dikali X2. X1 kali X2-nya dari mana? Dari C per A. Dari persamaan awal atau persamaan mula-mula. Ini persamaan baru. Persamaan baru, PK baru, persamaan kuadrat baru. Bisa ini boleh, bisa yang ini juga boleh. Tergantung yang ditanya, yang diketahui akarnya itu alfa beta atau X1 X2. Atau P, Q gitu ya. Oke lanjut deh, biar paham. Soal. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Nah kalau ini pakai alfa dan beta. Ya udah kita tulis dulu. Ini ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0. Di mana akarnya alfa dan beta. Oke, kita tulis alfa ditambah beta sama dengan min B per A kan. Ini nih, min 2 per A, A-nya 1. Berarti min B per A atau alfa ditambah beta sama dengan min 2 per A-nya 1. Nah, kemudian alfa dikali beta itu gimana alfa dikali beta? Alfa dikali beta itu kan C per A. Yang jadi C siapa? 3. A-nya 1. Ya kan C per A berarti alfa dikali beta 3 per 1. Nah, kata di sini pertanyaannya. Ini masih yang diketahui nih, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa minus beta dan beta minus 2. Nah, gimana tuh? Ya tinggal di ini aja. Kita uraikan yang ini nih. Katanya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dikurangin beta dan beta dikurangin 2. Nah,
Nanti tinggal bikin persamaan kuadrat baru. Dari ini nih, dari akar alfa minus 2, beta dikurangi 2. Ya udah, berarti alfa minus 2 ditambah beta minus 2 sama dengan berapa nih? Kalau kita jumlahin alfa ditambah beta berarti kan. Kemudian minus 2 ditambah minus 2, minus 4. Nah, kita tahu alfa ditambah beta tadi berapa? Alfa tambah beta tadi min 2 per 1. Min 2 per 1 sama dengan berapa? Min 2. Kalau yang ini 3 per 1, 3 ya. Berarti tinggal ditulis aja di sini nih. Alfa tambah betanya tadi min 2. Minus 4. Gitu, sama dengan minus 6. Nah, satu lagi. Nah, kita jumlahin sama kita kalikan. Kita jumlahin sama kita kalikan. Berarti alfa minus 2 dikali beta minus 2. Yang kita kali, alfa dikali beta, alfa beta, alfa dikali minus 2, min 2 alfa, min 2 dikali beta, min 2 beta, min 2 dikali min 2 ya. Ini kali pelangi ya, bisa lah ya. Min 2 dikali min 2, positif 4. Oke. Alfa beta minus, nah ini min 2-nya kita keluarkan. Berarti di dalamnya alfa ditambah beta ya. Kenapa alfa ditambah beta? Karena min 2 dikali alfa, min 2 alfa. Min 2 dikali beta, min 2 beta ditambah 4. Nah, alfa beta tadi, mana alfa beta ini nih? Alfa dikali beta, 3. Dikurangin 2. Alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta tadi mana sini nih? Min 2. Ditambah 4. Berarti 3 min 2 dikali min 2 positif 4 ditambah 4. Berarti 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11. Nah, setelah ini kita tinggal buat persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat barunya kayak gimana? Nah, ini kita lihat di sini tadi. Nah, ini alfa tambah beta. Kita susun aja, tinggal kita susun. Berarti persamaan kuadrat baru, PK barunya. Nah, ini kan alfa tambah beta nih. Alfa min 2 ditambah beta min 2. Berarti X kuadrat min. Nah, pakai yang ini nih. Yang penjumlahan. Berarti min 6X ya. Min, karena di sini min 6, min 6X. Ditambah X1 dikali X2 atau alfa dikali beta nih yang ini. Persamaan yang baru. Alfa min 2 dikali beta min 2 nih. Berapa? 11. Sama dengan 0. Oh, berarti X kuadrat minus dikali minus positif ditambah 11 sama dengan 0. Oke, jawabannya adalah cendol. Ngerti nggak? Iya. Ya, gampang ya. Jadi tinggal dia apa? Tinggal ini nih. Ini kan alfa beta. Kalau di sini nih, kalau di sini kan ini alfa plus beta gitu kan. Kalau di sini kan soalnya alfa minus 2 ditambah beta minus 2 gitu. Pokoknya yang penjumlahan kita taruh di sini ya kan minus, karena ini minus 6 berarti minus 6X. Kalau yang perkalian alfa minus 2 dikali beta minus 2 ditaruh di sini di si C. Langsung aja 11 gitu ya. Jawabannya cendol. Oke, lanjut. Nah, persamaan kuadrat X kuadrat minus 5X ditambah 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Oke, biasa, seperti biasa. Kita tulis X kuadrat min 5X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti A-nya sama dengan 1 nih. B-nya, kalau ini udah harus paham lah, ini gampang ya. B-nya minus 5, C-nya 2 gitu kan. Nah, sekarang katanya akarnya alfa beta, ya udah tulis saja. Alfa ditambah beta sama dengan alfa ditambah beta minus B per A. Nah, minus B per A berarti minus 5 minus 5 per A. A-nya itu 1. Berarti positif 5 dibagi 1 ya. Positif 5 dibagi 1. Berapa? 5 ya. Nah, satu lagi apa? Alfa dikali beta. Alfa dikali betanya gimana? Alfa dikali betanya C per A. C-nya 2. A-nya 1. Berarti 2 per 1. Gitu. 2 per 1 berapa? 2. Nah, sekarang kita tinggal
tinggal ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Ya udah, PK baru. Oke, untuk PK baru, persamaan kuadrat baru, kita bentuk dulu nih. Ini kan katanya yang akar-akarnya alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Ya udah, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Ini akar-akarnya alfa kuadrat dan beta kuadrat. Seperti biasa, kita pertama yang penjumlahan dulu, alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, alfa kuadrat kalau nemuin soal seperti ini, yang kuadrat-kuadrat ini bisa kita bentuk seperti ini. Itu sama aja, alfa ditambah beta dikuadratin min 2 alfa beta, gitu ya. Jadi kalau nemuin alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu sama aja alfa ditambah beta dikuadratin dikurangin 2 alfa beta, gitu ya. Jadi alfa ditambah beta dikuadratin dikurangin 2 alfa beta. Oh, jadi gimana? Alfa tambah beta tadi berapa? Ini nih, min B per A. Min B per A-nya berapa? 5. 5 kuadrat dikurangin 2 dikali alfa beta. 2 dikali alfa betanya berapa? Alfa dikali beta 2. Berarti berapa? 5 dikuadratin 25, min 2 dikali 2, min 4. 25 dikurangin min 4, 21. Gitu ya. Nah, sekarang satu lagi yang apa, yang perkalian. Yang ini dihapus aja deh karena sama ya ini. Nah, tinggal dikali si alfa kuadratnya dikali beta kuadrat. Oke, alfa kuadrat dikali beta kenapa alfa lagi? Ulangi. Nah, dikali beta kuadrat. Nah, berarti gimana? Ini kan sama aja kuadratnya bisa kita keluarkan. Alfa gitu ya. Alfa dikali beta tapi nanti dikuadratin gitu. Nah, ini bisa kita bentuk alfa dikali beta tapi ini dikuadratin. Nah, alfa beta tadi berapa? Alfa kali beta 2. Dikuadratin. 2 dikuadratin berapa? 4 ya. Gitu. Jadi alfa kuadrat dikali beta kuadrat. Kalau ini kan yang penjumlahan udah nih. Nah, sekarang kita udah dapat yang penjumlahannya, udah dapat penjumlahan akar-akar baru sama perkalian akar-akar baru udah dapat 21 sama 4. Nah, kita bentuk aja, tinggal kita bentuk, berarti PK barunya X kuadrat minus yang ini nih. Oke, minus ini 21 X ditambah 4 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, gimana? Dengan kata lain, X kuadrat minus ketemu positif ya tetap minus 21 X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Gitu doang. Ya, jadi pertama kita tentuin dulu alfa plus beta, alfa dikali beta, terus nanti ke persamaan kuadrat yang akar-akarnya baru gitu. Tapi nanti dijumlahin sama dikaliin ya. Nah, ini rumus juga nih. Kalau misalkan alfa kuadrat tambah beta kuadrat ini nih ya. Nah, ini. Ya. Ini harus diingat nih, alfa plus beta kuadrat min 2 alfa dikali beta. Karena ini sampai SMA bakal ketemu lagi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat di SMA itu semester pertama. Jadi harus hatam nih pas SMP-nya. Oke, lanjut. Persamaan kuadrat X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Ya udah, kalau misalkan X1 dan X2 ya seperti biasa. X1 ditambah X2. Kalau tadi kan alfa ditambah beta. Nah, kalau sekarang X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ya kan, min B per A. Sekarang B-nya siapa? Min 5. Berarti min 5 per A. A-nya 1. Berarti positif 5. Nah, lanjut. Kemudian X1 dikali X2-nya berapa? X1 dikali X2. Nah, X1 dikali X2-nya mana? Nah, ini kan C per A. C per A dengan kata lain 6 per 1 ya. 6 lah langsung aja ya. 6 per 1 itu 6. Nah, selanjutnya katanya di sini persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dikurangi 3 dan X2 dikurangi 3. Ini sama kayak soal yang pertama. Ya udah tinggal disusun aja. Tinggal disusun X1 dikurangi 3 berarti kan ditambah X2
dikurangin 3 sama dengan berapa nih? X1 tambah X2. Yang ini min 3 ditambah min 3. Min 6 ya. Min 3, min 3, min 6. X1 tambah X2 berapa? 5. Dikurangin 6. Min 1. Nah, sekarang berarti yang perkaliannya ini kan udah nih penjumlahannya, perkaliannya X1 min 3 dikali X2 min 3 sama dengan X1 dikali X2, X1 X2, X1 dikali min 3 X1, kemudian min 3 dikali X2 min 3 X2, kemudian min 3 dikali min 3 positif 9. X1 dikali X2 gimana? X1 dikali X2. Nah, ini 6. Ya. Nah, ini atau ya ini kan bisa gini. Ulangi deh. Nah, ini min 3-nya kita keluarin ya, karena sama-sama min 3 gitu ya, sama-sama ada min 3 berarti X1 X2 min 3. Nah, ini sama kayak nomor 1 tadi ya, yang awal. Nah, ditambah 9. Berarti X1 X2 berapa? 6. Nah, ini min 3. X1 tambah X2 5. Oke. Ditambah 9. Gitu. Nah, berarti 6 dikurangin 15 ditambah 9. 6 dikurangin 15 berapa? 6 dikurangin 15 minus 9 ya. Minus 9 tambah 9 sama dengan 0. Oke, berarti yang perkaliannya 0 nih. Berarti PK baru. PK barunya tinggal kita bentuk X kuadrat. Ini mah udah pasti X kuadrat nih di depan. Dikurangin mana yang penjumlahan? Ini yang penjumlahan nih. Min 1. Ingat, ini tambahin X. Ditambah C per A-nya atau ininya 0 nih. X1 kali X2-nya 0. Gitu ya, sama dengan 0 berarti. Nah, berarti X kuadrat min 1 kali min 1 kan positif 1. Cuman kan 1 kan biasanya nggak kita tulis ya. Ya berarti X aja ditambah X sama dengan 0. Gitu ya. X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Oke, jawabannya cendol. Oke, ngerti nggak? Gitu aja. Gitu-gitu aja. Iya. Ya. Gampang ini mah. Gampang. Lanjut. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat. Oke, ini 2x kuadrat min 4x ditambah 1 sama dengan 0 ya. Adalah alfa dan beta. Ikutin aja. Kalau mau alfa beta ya mangga, x1 tambah x2 ya silakan. Alfa tambah beta berarti kan min b per a. Langsung aja lah. Berarti min 4 per 2 ya. Min 4 per 2. Oh, berarti positif 4 dibagi 2. Lanjut. Alfa dikali betanya berapa? Alfa kali beta C per A. C-nya 1, A-nya 2. 1 per 2. Nah, pertanyaannya adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa per beta dan beta per alfa. Nah, ini tinggal dibuat aja. Alfa per beta ditambah dulu. Seperti biasa ditambah dulu. Beta per alfa. Nah, kita bisa samakan penyebutnya dulu. Ini kan beta, ini alfa. Berarti alfa beta. Gitu ya. Alfa beta dibagi beta, sisa alfa. Alfa dikali alfa. Alfa kuadrat. Alfa beta dibagi alfa itu beta. Beta dikali beta. Beta kuadrat. Nah, tadi kata kakak, kalau nemuin yang kayak gini nih, alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan yang ini rumusnya. Nah, gitu. Dibagi alfa beta. Nah, setelah ini berarti gimana? Alfa ditambah beta. Ada nih 2. Oke, berarti 2 kuadrat dikurangin 2 dikali alfa beta. 2 dikali 1 per 2 dibagi 1 per 2 ya. Karena alfa betanya 1 per 2. Berarti 2 kuadrat berapa? 4 dikurangin, ini coret-coret, dikurangin 1 per 1 per 2. Atau dengan kata lain 3 dibagi 1 per 2. Oke, 2-nya ke atas dikali silang, 2 kali 3, 6 ya. Nah, ini untuk penjumlahannya sama dengan 6. Nah, selanjutnya, untuk yang perkaliannya, alfa per beta ya dikali. Langsung ini, kali beta dibagi alfa. Atau beta per alfa. Gitu.
beta per alfa. Nah, ini kan udah pasti alfa beta per alfa beta ya, atau ini kan coret. Sini coret, sini coret, sini coret ya. 1 dikali 1 kan berarti 1 gitu ya. Berarti perkaliannya untuk perkaliannya 1 nih. Oke, ngerti ya? Ini kan alfa dikali beta, alfa beta. Beta dikali alfa juga sama kan? Alfa beta. Alfa beta dibagi alfa beta sama dengan 1. Oke, takutnya nggak ngerti. Nah, ulangi. Takutnya bingung. Ini beta, ini alfa. Ini kan berarti alfa beta per beta. Beta dikali alfa kan beta alfa. Atau alfa beta kan sama aja ya. Nah, ini kan sama aja 1. Gitu. Alfa beta dibagi alfa beta sama dengan 1. Nah, ya udah tinggal bikin kita PK barunya. PK barunya gimana? Nah, PK barunya itu berarti X kuadrat minus, ini selalu minus nih. Nah, tadi berapa ini? 6 ya. 6X ditambah, nah ini, yang dikalinya 1. Nah, sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangin 6X, X kuadrat dikurangin 6X tambah 1 sama dengan 0. Berarti jawabannya A. Andong ya. Gampang banget. Lanjutlah. Lanjut dulu nih. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jika X1 dan X2 adalah akar. Oke, kita tulis X kuadrat tambah PX. Nah, ini mah nggak diketahui nih P-nya, tapi tenang aja, santai. Ditambah 1 sama dengan 0. Ya, karena di sini juga di jawabannya opsinya berupa P juga. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya, oke, kita tulis dulu biasa X1 ya. Ini kan X1 X2, berarti X1 tambah X2 min B per A min P per 1 sama dengan min P. Kemudian X1 dikali X2-nya berapa? C per A. C-nya itu 1, A-nya 1. 1 per 1. 1. Nah, setelah ini gimana? Ya udah nih. Yang akar-akarnya kan ini nih. Berarti yang pertama dulu, yang penjumlahan 2 per X1 ditambah 2 per X2. Nah, ini kita samain penyebutnya X1, X2. X1, X2 dibagi X2 berarti X2. X2 kali 2, 2X2. X1, X2 dibagi X2, X1. X1 dikali 2, 2X1. Atau bisa kita buat 2, ini ya 2-nya kita keluarkan karena sama-sama ada 2. X1 tambah X2 dibagi X1 dikali X2. Nah, X1 tambah X2-nya berapa? Min P. Berarti min 2P, karena 2 dikali min P, min 2P dibagi X1, X2-nya 1. Berarti sama aja min 2P ya, tetap ya. Min 2P dibagi 1 min 2P. Selanjutnya yang perkalian ya. Perkaliannya berarti 2 per X1 dikali 2 per X2. Berarti 2 dikali 2, 4. X1 kali X2, X1, X2. 4 dibagi X1, X2-nya 1. Sama dengan 4. Nah, sekarang kita bentuk PK baru. PK barunya, gimana PK barunya berarti? X kuadrat minus, nah ini yang penjumlahannya minus 2P, X ditambah C. Ditambah X1, X2. X1, X2-nya berapa? 1. Ini, X1, X2 maksudnya ini nih. 2 per X1 dikali 2 per X2-nya berapa? 4. Sama dengan 0. Nah, berarti X kuadrat min kali min positif. Ditambah 2PX ya. Ditambah 2PX ditambah 4 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, oh ini, sorry nih, ini ada yang salah nih. Ada yang salah nih kita nih. Ada yang salah. Salah yang mana? Ini lihat coba. Waduh. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini sama ini nih. Wah, salah. Noe kenapa diem aja nih? Ulangi nih. Waduh, ini salah total nih. Salah banyak sekali nih. Halo Noe, apakah masih ada di sana? Halo? Noe? Iya. Oh ya. Ini salah nih. Salahnya kenapa? Karena dia nih ada
persamaan kuadratnya ini lihat sini tuh. Akarnya, sorry ya, akarnya. Jadi gabungan nih, ini satu kesatuan ditambah ini, gitu ya. Berarti, oke ulangilah. Berarti 2 per X1 ditambah 2 per X2 ditambah lagi ini nih. Oke, ini dalam kurung lah ya, dalam kurung ditambah lagi si X1 tambah X2 gitu ya. Nah, ini yang tadi gimana tadi tuh? Yang tadi kan yang ini 2 X1 ditambah X2 per X1 X2 ya tadi tuh ya. Nah, ini ditambah yang ini berarti tambah X1 tambah X2. Nah, berarti berapa? 2 dikali min P min 2P X1 X2-nya berapa? 1 ditambah X1 tambah X2. X1 tambah X2-nya berapa? Min P. Oke, ditambah min P. Nah, harusnya gini nih. Min 2P dibagi 1. Min 2P. Ini positif ketemu negatif. Negatif P. Min 3P. Nah, ini untuk yang penjumlahan. Sekarang yang perkalian. Wah, ini nih. Perjalanan panjang nih. 2 per X1 ditambah 2 per X2 gitu ya. 2 per X1 ditambah 2 per X2 dikali X1 ditambah X2. Wow, wah ini ya. Nah, menarik nih. Berarti gimana? Ya kali satu-satu. Kali satu-satu ini dikali ini berarti 2 ya. X1 tambah X2 dibagi X1 gitu ya. Ini kan 2 dikali ini kan berarti 2 kali X1 plus X2 dibagi X1 ditambah lagi. Atau kalau misalkan mau ya, kalau mau yang ininya nih kita rubah dulu ke bentuk ini. Gitu baru nanti dikali ini. Nah, gitu aja deh. Biar lebih simpel. Oke, biar lebih simpel berarti gini nih. Berarti yang ini yang udah dalam bentuk seperti itu 2 X1 ditambah X2 ya. Dibagi X1 dikali X2. Nah, tapi dikali nanti nih sama ini. Gitu ya. X1 ditambah X2. Gitu. Ya udah. Ini tadi gimana? 2 dikali ini nih. Ini kan min 2P per 1 ya. Hasilnya berapa? Min 2P. Ayolah. Dikali ini X1 tambah X2 berapa? Ini nih min P. Ya kan min P. Dikali min P. Gitu ya. Dikali. Min 2P dikali min P. Min positif berarti 2P kuadrat. Gitu ya. Oke, gitu aja nih caranya. Jadi ininya dulu dijadiin seperti ini. Biar nggak ribet. Kalau misalkan dikali ke sini, wah ribet. Udah kita buat nih PK barunya. PK baru, persamaan kuadrat baru, X kuadrat min. Min mana nih? Min ini kan? Ini min yang penjumlahannya yang ini. 3P X ditambah yang perkaliannya mana ini? 2P kuadrat. Nah, sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X kuadrat ditambah 3Px ya. Ini karena min positif. Ditambah 2P kuadrat sama dengan 0. Ada jawabannya? X kuadrat tambah 3Px tambah 2P kuadrat sama dengan 0 ya. Cendol ya, ini ya agak lumayan, tapi tetap ya gampang ini ya. Yang penting teliti ya. Tadi kurang teliti tuh. Oke, apakah ada soal lagi? Oke, udah nggak ada. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jadi hari ini ini dulu aja, membuat persamaan kuadrat baru. Oke ya? Iya. Oke, kalau nggak ada, ya usah disudahi. Ya, nanti kakak kasih deh soal-soalnya ya. Oke, saya cariin nanti soal-soalnya. Terima kasih, Kak. Yuk, siap.